Alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa bersyukur bisa berkumpul bersama para tokoh dalam acara makan siang bersama. Makan siang menjelang makan siang gratis Idul Akbar, Idul Adha, menghormati saudara kita yang sedang berangkat haji, yang tentu banyak berdoa, dan ini adalah ibadah besar sekali yang memang harus siap melakukan apapun perjuangan, karena dikatakan inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka wal abtar. Jadi Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak, maka kita untuk memulai melakukan perjuangan harus lebih kencangkan sholatnya. Maka ini kita tadi makan bersama sebenarnya dalam rangka menyambut Idul Adha. Tetapi yang paling penting adalah nampaknya rakyat ini, para pejuang masyarakat ini masih belum siuman. Habis dilakukan serangan besar, seperti orang mengatakan kayak Hiroshima di bom di Nagasaki dan Hiroshima, kemudian masih belum siuman terhadap serbuan itu. Rakyat harus bersikap seperti apa terhadap penolakan oleh MK yang sebenarnya belum ada lebih lanjut setelah itu. Hanya kemudian diresmikan oleh KPU seolah-olah menjadi kemenangan. Tetapi kita lihat ternyata banyak keraguan-keraguan, terutama masyarakat dan juga di pihak pemenang itu belum ada kelihatan bahwa nampaknya melakukan langkah-langkah yang dia melihat namanya tidak percaya diri juga, karena banyak sekali tokoh-tokoh yang kita lihat itu yang dulu turut menolak dan menyerbu atas kemenangan itu, atau sekarang banyak yang melipir. Nah, yang jadi masalah tuh seolah-olah itu berpolitik itu tidak ada agamanya gitu, tidak ada akidahnya. Seolah politik itu adalah bebas, mau melakukan apa saja, toh itu cuma mainan lah gitu. Nah, ini yang kita kepengen ada komentar dari para tokoh yang hadir ini, karena rakyat ini kan melihat siapa nih tokoh-tokoh yang masih konsisten terhadap menolak kecurangan, karena tidak mungkin membangun kebangkitan nasional, malah dikatakan berdiri di atas kecurangan-kecurangan yang itu sangat masyhur gitu, sangat tidak tertolak. Oleh karena itu saya tidak perlu menjabarkan yang lebih luas tentang gambaran ini, karena semua yang ada di sini adalah pakar semua, dan saya ini senang sekali bisa mewawancarai ada YouTuber sekali dari Bang Refli sama Bang Edi ya. Tapi yang penting di sini ada Pak Marwan dan ada Pak Sunarko, dan ada guru ya. Jadi guru kita ini Pak Dr. Abdullah Mahua. Semoga bisa memberikan gambaran sedikit lah kepada masyarakat biar tenang. Apakah tokoh-tokoh ini termasuk orang yang juga melipir, yang tidak melihat ada satu akidah dalam berpolitik atau tidak. Ini saya mungkin ingin Pak Refli Harun mengawali ini supaya nanti bisa diikuti oleh yang lain. Cuma bahasa politiknya itu atau bahasa hukumnya terhadap apa yang terjadi ini seperti apa itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mursalin, kawan-kawan semua ya, bapak-bapak yang hadir di sini, ada Bang Marwan, ada Pak Sunarko, ada Pak Abdullah, ada Bang Edi, ada Pak Mursalin, dan teman-teman yang di depan kita, semua YouTuber pejuang. Memang pertanyaan yang paling mendasar adalah setelah Pilpres usai, ya, secara kompetisinya sudah usai, tetapi pelantikannya belum, karena rangkaian Pilpres itu sampai pelantikan sesungguhnya. Jadi belum selesai untuk satu agenda pelantikan. Jadi kita baru ada presiden-elect, wakil presiden-elect, tetapi belum ada penguasa yang baru. Penguasa yang ada masih Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah, memang saya sendiri, kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, agak galau bagaimana menyikapi kemenangan Prabowo yang diumumkan oleh KPU dan kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal secara subjektif, saya katakan subjektif ya, karena biar diri saya pribadi, saya masih menganggap bahwa kemenangan itu dicapai dengan securang-curangnya. Bahasanya itu segentong-gentongnya, sebabi-babinya.
Tapi saya tahu kalau kita baca netizen, wah ini orang yang gagal move on. ODGJ katanya, ya. Orang dengan gangguan jiwa, orang sakit hati dan lain sebagainya. Padahal insya Allah tidak begitu Pak Abdullah ya. Justru saya secara pribadi ingin mencari ijtihad politik yang tidak hanya didasarkan pada pengetahuan hukum saja, hukum tata negara, tapi juga keyakinan vertikal sebagai hamba Allah kan. Karena itu ya satu kesimpulan yang selalu saya sampaikan, haram hukumnya ya, kita bergabung, mendukung ya atau menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan mengakui bagian dari pemerintahan yang diperoleh dengan cara curang. Nah, boleh dong saya menyampaikan keyakinan tersebut karena kita kan bicara antara substantif, hal-hal yang sifatnya substantif dan prosedural. Secara prosedural, iya memang sudah ditetapkan sebagai pemenang, tapi secara substantif, saya pribadi meyakini bahwa kecurangan itu ada, terbukti, bisa dilihat, walaupun tidak dimenangkan di Mahkamah Konstitusi, itu soal yang lain. Karena itu, saya pribadi punya sikap dan tidak ingin ngajak-ngajak yang lain. Yang lain terserah. Mau ikut boleh ya? Mau ikut boleh ya. Saya sudah menyatakan beberapa kali bahwa saya tidak akan mengakui pemerintahan yang diperoleh dengan cara curang. Kemudian tidak akan ikut ya meski ditawari jabatan apapun. Wah ini berat juga 5 tahun puasa. Enggak, rezeki dari yang maha kuasa, mudah-mudahan begitu kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena itulah kita mengambil, saya mengambil sikap oposisional. Jadi oposisi itu saya pahami ada oposisi within the system in parliament. Kita nanti tunggu partai apa yang akan beroposisi, apakah cuma PKS, apakah tambah PDIP, apakah tambah PKB, kita tidak tahu. Atau tidak ada sama sekali. Dan yang kedua adalah oposisi di masyarakat. Ya, sebagai check and balances. Nah, saya memilih jalur civil society. Ya, di luar parlemen ada juga itu partai yang tidak lolos parlemen ya. Jadi ada di parlemen, di political society dan di civil society. Nah, saya memilih di civil society untuk terus menyuarakan sikap oposisional. Tetapi sekali lagi karena saya orang hukum tata negara, yang saya suarakan adalah hal-hal yang konstitusional. Termasuk misalnya kalau kita bersuara tentang impeachment, itu tidak bisa dikatakan sebagai makar. Karena impeachment itu artikel yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat-syaratnya. Kalau mau memenuhi syarat, why not? Yang tidak boleh memperpanjang masa jabatan, karena tidak ada aturannya. Kalau fixed term of office, ada aturannya. Ya. Kalau mengurangi masa jabatan ada aturannya, tapi memperpanjang masa jabatan tidak ada aturannya kecuali negara dalam keadaan darurat. Dan itu kalau dalam darurat tidak diatur di konstitusi ya, tidak ada pengaturan tentang negara dalam keadaan darurat di dalam konstitusi kecuali cuma perintah untuk membentuk perpu ya. Jadi sekali lagi sikap saya jelas, tidak pernah mengakui pemerintahan yang dicapai dengan cara curang karena dan baru saya mendapat tausiah dari Pak Abdullah ya, haram hukumnya. Ya sudah saya ngikuti saja. Haram secara duniawi dan haram secara akhirat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yes. Baik, sebelum ke Pak Abdullah, saya mohon Pak Marwan karena saya lihat Pak Marwan beberapa kali podcast penegasannya mirip dengan apa yang disampaikan Pak Refli tadi. Tapi karena beliau itu orang eksak ya, lebih santun, lebih gede lagi. Kalau misalkan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Iya. Siap, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Om Lim tanya sikap saya, bagi saya itu adalah pertama bukan sekedar mau
menerima atau tidak, atau ini pemerintah yang haram atau tidak, begitu ya. Tapi yang lebih penting adalah kejahatan sudah terjadi. Jokowi dan Prabowo itu terlibat dalam kejahatan demokrasi, kejahatan berkhianat terhadap konstitusi, terhadap Pancasila, terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, yang jahat ini, dan kalau kita bicara Pancasila itu ada ukuran moral atau akhlak ya. Akhlak itu lebih tinggi dibanding moral. Akhlak itu urusannya dengan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip agama. Nah, ini dilanggar. Karena itu kita urusannya bukan soal menerima putusan MK atau tidak, tapi kita harus melakukan sesuatu terhadap kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kita mau di mana gitu kan? Seperti saya pernah sampaikan, di mana kita kalau memang benar-benar beragama, kita memegang teguh prinsip-prinsip agama, maka lakukanlah sesuatu terhadap kejahatan yang sudah mereka lakukan. Jadi bukan soal karena sudah ada putusan MK, lalu kita terima, tidak. Ini mereka sudah melakukan kejahatan yang sangat-sangat terstruktur, masif, dan sistematis. Ini sudah mereka lakukan. Kalau kita bicara hukum yang dibuat oleh manusia, misalnya ada proses di Bawaslu, atau di kepolisian, atau di MK, ini semuanya urusannya dengan masalah apa yang dibuat oleh rezim ini, dan rezim ini sudah menguasai semua lembaga-lembaga tadi, sudah mengendalikan dan sudah menekan, sudah misalnya termasuk DPR yang harusnya melakukan angket, itu sudah mereka sandra untuk tidak melakukan apa-apa. Lalu kita sebagai rakyat mestinya bersikap. Itulah sebabnya kita menggalang perlawanan rakyat dengan melakukan berbagai aksi, apakah itu di depan DPR, di depan KPU, atau di depan MK. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, kita harus jelaskan sikap kita bahwa kejahatan ini sudah sangat nyata, sistemik, masif, terstruktur. Siapa pelakunya? Joko Widodo, dan dinikmati pula oleh Prabowo dan Gibran. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, urusannya bukan sekedar mau menerima atau melipir gitu, apalagi melipir ya. Menerimanya tidak gitu ya. Atau menghormati pun tidak. Jadi kan ada juga istilah, kita menghormati putusan MK, tapi kita tidak mengakui misalnya seperti itu. Bukan cuma itu, tapi justru kita harus melakukan sesuatu supaya yang sudah diputuskan MK itu dibatalkan. Saya kira itu yang lebih prinsip, karena itu juga diatur dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Ada di konstitusi, ada malah paling atas itu Pancasila, kemudian ada di berbagai undang-undang. Itu semuanya ada aturan dan kita merujuk itu. Saya merujuk itu minimal untuk menyatakan sikap saya. Dan untuk itu saya juga mengajak dan menghimbau. Menghimbau siapa? Orang-orang yang mengaku beragama. Ya, bahwa kalau Anda mengaku beragama, ada perintah Allah untuk melakukan sesuatu terhadap kemungkaran, mari kita lakukan sama-sama. Saya kira itu mungkin. Makasih. Pak Marwan melihat mereka itu ini melihat bukan persoalan agama, sehingga kalau Pak Marwan menunjukkan ini mengiuk pada orang beragama, dia merasa berpolitik ini seolah bebas, nggak perlu ada aturan-aturan agama. Ya, kita bicara Pancasila itu kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya beragama. Agama itu prinsip yang harus dipegang paling tinggi begitu. Bagaimana bisa kita bilang kita atau Presiden Jokowi bilang saya Pancasila, tapi pada saat yang bersamaan justru dia injak-injak itu Pancasila. Nah, kita sebagai rakyat jangan mengikuti Jokowi, hipokrit seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kalau memang mengaku beragama, pegangan kita itu adalah kalau bicara mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam kita bernegara, itu ada Pancasilanya, ada sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ini mau dikangkangi atau dijadikan simbol saja tanpa kita perhatikan dan tanpa kita praktekkan? Saya kira kan bukan seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Tadi Pak Marwan sudah mengatakan kita jangan melipir, orang menerima saja tidak. Nah,
Nah, sementara kemarin sempat terjadi, walaupun sekarang tidak ramai lagi, sudah ada secara internal ataupun mungkin kelompok-kelompok yang punya maksud tertentu membuat semacam bayangan kabinet yang akan dibentuk gitu, dan sudah ramai supaya bisa diakomodasi semua menjadi 40 menteri dan sebagainya. Nah, sikap terhadap tegas penolakan ini apa terhadap penyusunan kabinet itu, atau tidak perlu diperhatikan, menuntut untuk penyelesaian ini dulu, atau seperti apa? Lebih jelas lagi, Pak. Bagi saya, hasil Pilpres 2024 akan mengakibatkan korupsi Indonesia makin meningkat secara berlipat ganda. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan oleh mereka, baik sebagai pemenang presiden, wakil presiden, anggota legislatif, pusat maupun daerah, itu mengeluarkan sekian triliun rupiah. Dan dengan demikian maka salah satu tugas atau pekerjaan mereka begitu dilantik adalah bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan itu. Ilustrasi, salah seorang caleg di Sulawesi Selatan, anak dari menteri yang masih aktif sekarang, dia mendapat suara tertinggi, 150.000 suara di Sulawesi Selatan. Untuk 150.000 suara itu dia bayar 1 juta satu orang. Iya, jadi 150 miliar. Betul. Jadi bagaimana dia mau kembalikan itu? Maka dia akan lakukan segala macam usaha. Apakah melalui APBN, melalui apa bla bla dan proyek-proyek seperti itu. Itu baru satu anggota DPR di Sulawesi Selatan, anak menteri yang masih aktif sekarang. Nah, begitu juga kalau orang-orang yang menawarkan diri untuk menjadi jabatan apa segala macam. Kalau misalnya tadi Pak Mursalim mengatakan bahwa tidak berhubungan dengan agama, maka kemudian sila pertama yang disebutkan Pak Marwan itu diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 1945, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu sejatinya adalah negara tauhid. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran agama dan seterusnya. Jadi berarti bahwa tidak bisa bagi seorang muslim, apakah Prabowo, apakah Jokowi, apakah Gibran, lain hanya kalau Islamnya munafik. Nah, itu terserah. Tapi kalau Islam betul, maka dia harus berpegang pada hal seperti itu. Sehingga menurut satu hadis yang populer sekali bahwa jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau mereka meminta dan dikasih berarti itu karena ada saling menyandra, saling mengikat. Bapak saya pilih, tapi nanti Bapak kasih saya 5 kursi, 6 kursi, 7 kursi dan bla 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 seperti itu. Nah, itu menjadi satu prosedur. Terus ada yang mengatakan, oh bisa Nabi Yusuf itu meminta jabatan. Padahal Nabi Yusuf itu diminta oleh raja untuk duduk di dekat saya. Jadi diajak karena Yusuf punya kompetensi. Maka kemudian setelah sudah diajak, maka dia bilang, kalau begitu berikan saya untuk mengurusi persoalan keuangan bendahara karena punya kompetensi. Dalam ilmu manajemen itu disebut dengan kompetensi. Jadi jangan sampai kemudian dilantik menteri, baru kemudian 7 bulan ditangkap oleh KPK. Nah, karena tidak punya kompetensi seperti itu. Ada yang menggunakan dana bansos menteri sosial beberapa, belum setahun, kemudian sudah seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ini korupsi akan menggila-gila seperti itu. Kita lihat, apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Pesawat terbang yang setelah protes dibatalkan. Itu. Tapi sudah bayar fee. Marriage. Ya. Yang pesawat tua itu ya. Ya, itu. Kata komisi. anak buah Prabowo bahwa itu dibayar dengan uang pribadi. Sehingga tidak ada menimbulkan uang negara. Saya katakan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu hanya 2 pasal yang bicara tentang kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3. 28 itu tidak ada kerugian keuangan negara. Gratifikasi tidak ada kerugian keuangan negara. Menyuap tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi
itu masuk dalam pasal percobaan. Karena belum terjadi percobaan. Dan pengalaman saya di KPK, KPK pernah tahan penjara, baru percobaan. Yang kedua, food estate. Food estate itu dibantu yayasan, partainya kemudian dilaksanakan. Kemudian anak buahnya Prabowo mengatakan itu uang pribadi, tidak dipakai. Tetap saja bahwa di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang di atas nilai di atas 250 juta itu harus dilelang. Ini miliaran, triliunan, tidak dilelang seperti itu. Jadi meskipun dia pakai uang pribadi, tapi itu melanggar ketentuan. Kalau iya pakai uang pribadi. Kalau katakanlah betul seperti, tapi tetap kena. Sehingga Jokowi akan menggunakan itu. Kalau Prabowo macam-macam, dia akan suruh KPK. Kenapa? Pansel yang dibentuk oleh Jokowi sekarang itu 5 orang menurut undang-undang, tidak disebutkan berapa orang pemerintah, berapa orang masyarakat, hanya disebutkan unsur pemerintah, unsur masyarakat. Tapi sudah disebutkan deklarasi 5-4. 5 pemerintah, 4 masyarakat. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa orang-orang yang 5 orang terpilih dan kemudian 5 orang Dewan Pengawas adalah orang-orang dia. Jadi kalau misalnya Prabowo macam-macam, kemudian Jokowi perintahkan anak buah di KPK proses selesai. Itulah tadi saya katakan bahwa dengan 02 menang ini Jokowi berkuasa sampai 2045. Karena dikendalikan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain bahwa harus kita melakukan usaha upaya, saya garis bawahi pernyataan saudara Refli, konstitusional ya, konstitusional. Apakah angket apa saja, kemudian ke MK apa segala macam seperti itu, ke DPR dan seterusnya. Sehingga kemudian mudah-mudahan insyaallah anggota DPR, anggota MK dapat hidayah sehingga mereka ini kalau dibiarkan nanti tambah berbahaya dan seterusnya. Nah, kemudian bisa melakukan hak angket dan hak angket itu bisa sampai kepada pernyataan pendapat bisa sampai ke MK. Ya, tapi tadi Bang Abdullah mengatakan bahwa sulit bagi Prabowo untuk melakukan bersatu sebagai partai karena ada pengawasan itu. Ya. Tapi sementara banyak orang yang mengharap atau berharap yang sekarang ini sedang melipir ke Prabowo dengan harapan dia mampu menindak baik Gibran ataupun Jokowi itu mana yang lebih memungkinkan? Ya. Sama yang kedua, kalau dia betul dilantik, apakah dia bisa melindungi dari kasus-kasus yang sebenarnya masih diperkirakan? Artinya mereka yang mendekati Prabowo itu kan yang tadi saya katakan teori pertama itu bahwa mereka sudah keluarkan sekian miliar, sekian juta itu kan harus kembali. Maka kemudian untuk kembalinya itu kan harus berdekat dengan penguasa. Kan Prabowo pernah mengatakan bahwa 20 tahun tidak masuk dalam pemerintahan, maka perusahaannya habis kelam kabut dan seterusnya. Nah, karena itu susah bisnis. Ya, susah bisnis. Karena itu masuk. Setelah 4 tahun, 5 tahun ini maka kemudian berkembang usaha. Sehingga bisa dimengerti kalau memang perusahaannya susah, bagaimana dia pakai uang pribadi untuk bayar fee pesawat itu, terus bagaimana uang pribadi untuk bayar food estate itu. Berarti memang sudah relatif makmur ketika masuk dalam itu. Nah, orang-orang seperti ini juga seperti demikian. Mereka berharap bahwa biaya yang sudah mereka keluarkan dan seterusnya agar bisa dikembalikan dengan ketika berada di sekitar penguasa seperti itu. Tapi apakah kemudian Prabowo bisa melakukan itu? Maka kemudian nanti ada serangan dari masyarakat segala macam. Kemudian terus Prabowo tanya mereka, bagaimana pendapat Bapak, saudara-saudara? Maka kemudian ada cerita 3 ekor sapi, ya, warna hitam, warna putih, warna coklat, datang seekor singa. Nanti saya cuma mau bunuh itu saja, kalian dua tidak apa-apa. Maka dia hantamlah, dia makanlah itu yang warna putih. Sudah itu selesai, datang ke warna coklat. Nah, begitu juga. Terakhir warna hitam, kata hitam dalam hati, saya sudah duga bahwa nanti giliran saya juga seperti begitu. Nah, jadi kita belajar dari ilustrasi 3 ekor sapi itu, maka kemudian kalau mereka ditanya oleh pendapat oleh Prabowo, maka mereka akan katakan terserah Bapak saja Pak, kami ikut saja Pak, pertimbang Pak. Nah, Prabowo akan terbelunggu seperti itu. Lantas kemudian orang mengatakan nanti menegakkan HAM, kasus-kasus HAM yang lama akan
ditangani, dibongkar. Bagaimana kalau orang bilang kasus 97, 98, Prabowo termasuk yang menculik seperti itu? Bagaimana bisa mengadili dirinya sendiri dan seterusnya? Belum lagi misalnya nanti Pak Narko ini akan bisa menjelaskan beberapa jenderal yang menjatuhkan hukuman memecat Prabowo sebagai jenderal TNI aktif, itu kemudian sekarang berada sama-sama dengan beliau. Ini kan Indonesia itu negara aneh bin ajaib betul. Di dunia ini cuma mungkin seperti Indonesia, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kan apa? Ya, jenderal kehormatan. Itu tahun 90-an ya, Pak? 97, 98 penculikan. Nah, jadi saya mau tutup dengan cerita riwayat hadis bahwa sekali waktu kata Nabi, kalian itu nanti seperti buih ditiup angin rasanya. Kata sahabat, apakah jumlah kami kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian banyak. Hari ini kita sudah 2 miliar. Umat Islam di dunia sudah 2 miliar. Seperti itu. Kata Rasulullah, kalian hubud dunia mukrihal maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, cinta dunia inilah yang kemudian akhirnya seperti tadi itu. Tapi pengalaman saya menunjukkan bahwa tikus itu mati di lumbung padi. Semut itu mati di gula. Nah, jadi begitu sama sana, itu. Alhamdulillah beliau ini cuma 4 bulan berada di daerah Daerah panas. daerah nyaman, daerah nyaman. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau mereka orientasinya dunia, ya seperti itu. Dan kemudian 2045 bukan Indonesia emas, mungkin Indonesia tembaga. Cemas. Indonesia cemas seperti itu. Saya kira itu. Baik, kepada Pak Sunarko, saya perhatikan di beberapa pertemuan itu banyak gerakan-gerakan di masyarakat yang ingin tetap menolak regulasi ini dan meminta Pak Sunarko untuk menjadi penasehat atau ikut di dalam bergabung untuk penolakan itu banyak sekali. Pak Sunarko gimana menilainya? Kalau sikap Pak Narko sudah beberapa kali kita dengar, tapi terhadap mereka yang ingin Pak Narko memimpin untuk melakukan perlawanan penolakan itu seperti apa? Silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursalin, Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati. Menjawab apa yang tadi Pak Mursalin tanyakan, pertama tentang sikap saya. Sikap saya sebenarnya sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak. Kita bangsa Indonesia ini punya dasar negara Pancasila. Kita tahu sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar negara. Jadi seluruh warga negara harus berbangga pada itu. Jadi seluruh orang warga negara Indonesia itu harus beragama. Harus beragama. Dan tidak ada bagian kecil apapun dalam kehidupan itu yang lepas dari norma yang berlaku di agama itu. Atau yang terlepas dari akidah agama yang dianut. Nah, berkaitan dengan pemilu yang baru lalu, memang telah diputuskan oleh KPU dan kemudian dibuatkan oleh MK. Yang menang adalah pasangan 02, Prabowo Gibran. Itu kata KPU dan kata MK. Dan katanya juga bahwa rakyat harus menerima. Nah, saya pribadi tidak menerima itu. Karena saya tahu KPU itu curang, MK itu juga sami mawon. Kasat mata sekali, sidang itu sidang dagelan. Jadi sebagai warga negara saya, bukan dikatakan saya, yang tadi dikatakan Pak Mursalin bahwa kita harus taat kepada keputusan hukum. Lah itu dia mempermainkan hukum kok. Ya. Jadi sampai hari ini dan sampai kapan saja, kalau keputusan KPU dan keputusan MK itu tidak dibatalkan atau diralat, saya tidak akuin kemenangan 02. Itu hak saya. Karena saya itu bagaimana curang dan culasnya dan liciknya pelaksanaan pemungutan suara sampai di sidang MK. Sampai di sidang MK. Dan ini saya dengar
saya dengar lah dari banyak sekali masyarakat tahu, cuman takut bersuara. Dan mereka itu melihat bahwa Pilpres kemarin itu yang namanya pelanggaran pidana hukum, kecurangan itu udah kasat mata. Ya sampai kemudian sidang ke MK kemarin itu. Jadi saya pribadi tidak mengakui. Dan saya tahu banyak yang juga sependapat dengan saya, tapi mereka tidak berani bersuara. Dan mereka juga tetap akan menolak. Karena kami gitu, sebagai orang yang beragama, nggak percaya dengan orang-orang yang munafik seperti itu. Karena kalau orang yang taat beragama, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Nah, orang munafik ini nggak ada yang bisa dipercaya. Kalau jadi pemimpin mau jadi apa? Dan pada kesempatan ini juga mungkin saya dapat dikatakan mengingatkan lah kepada generasi muda, terutama adik-adik mahasiswa. Waspadain masa depan kamu. Waspadain masa depan kalian. 10 tahun di era Jokowi ini kita tahu bahwa kondisi negara kita menurun dari presiden sebelumnya. Dari semua sisi kehidupan. Dari politik, ekonomi, hukum, persatuan, kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Kalau nanti sempat ini dilanjutkan oleh paslon nomor 2 yang menurut saya ini keputusan haram, kecil kemungkinan akan bisa memperbaiki. Karena ini adalah kelanjutan dari rejim sekarang ini, rejim Jokowi. Ya, jadi pada kesempatan ini, terima kasih Pak Mursalin. Saya mungkin bisa menghimbau atau mengajak, mewaspadain pada generasi muda. Ya, jangan jangan tertipu atau jangan masa bodoh dengan masa depan kalian. Kalianlah yang nanti akan mengalami waktu-waktu yang akan datang. Dan kami ini semuanya sudah generasi di atas 70-an tahun. Kita udah rasakan 10 tahun ini bahwa kehidupan berbangsa, bernegara kita ini kacau balau. Kacau balau. Negeri ini dikuasai oleh segelintir manusia yang namanya oligarki. Dan oligarki ini ada ya karena diberi kesempatan, diberi peluang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi. Jadi kita nggak bisa mengalahkan tenaga kerja asing yang datang kemari yang mengambil kesempatan kerja pribumi atau warga negara Indonesia. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa ada oligarki yang menguasai negara ini. Semua itu terjadi ya karena diberi peluang dan kesempatan oleh pengelola negara ini, dalam hal ini pemerintah. Dan pemerintah ini udah lengkap lagi. Negara ini udah lengkap lagi di negara kita ini. Mau eksekutif, legislatif, judikatif, udah dalam satu kelompok. Sehingga tidak ada lagi kelompok yang namanya kelompok oposisi yang membela kepentingan rakyat. Jadi pada kesempatan ini itu yang saya ini kan kepada generasi muda terutama. Jangan terlena. Jangan menyesal kemudian. Dan yang berikutnya yang ditanya oleh Pak Mursalin, ya kalau memang rakyat meminta demi negara dan bangsa yang kita cintai ini, Republik Indonesia, saya siap. Asal kita bersama-sama. Memimpin perlawanan ya? Iya. Memimpin gerakan. Gerakan, ya namanya perlawanan juga boleh. Ya seperti yang dikatakan Pak Repli tadi. Perlawanan atau gerakan itu kan bisa dilakukan dengan berapa lini. Intinya harus konstitusional. Ya. Unjuk rasa. Meluarkan pernyataan seperti ini kan bentuk perlawanan. Kalau nanti kemudian rakyat sudah nggak sabar dan harus turun ke jalanan, lah kata Pak Repli yang ahli tata negara itu kan konstitusional kan? Ya, kenapa rupanya? Kalau pemerintah budek, saya bilang bukan budek, tidak tahu malu. Ya pada kesempatan ini juga
Mungkin bisa saya sampaikan lagi kepada paslon nomor 2. Saya yakin paslon nomor 2 tahu bahwa dia itu menang dengan cara curang. Sadar diri deh, akan dicatat oleh negara, termasuk Jokowi. Akan dicatat oleh lembaran sejarah dan oleh rakyat. Nggak enak. Kalau di dunia turunannya nanti susah. Di akhirat kita akan ketemu. Yang benar itu saya atau dia gitu kan. Itu aja. Nah, mungkin itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini Pak Mursalin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang di dalam Masih meeting. Saya nyusul. di dalam agama memang begitu Pak. Ya, Ada penolakan ataupun perlawanan itu kalau Rasulullah kan mengatakan kalau kita anggap semua ini baik yang di sana ataupun di sini saudara, Rasulullah mengatakan tolonglah saudaramu yang terzolimi atau yang menzolimi. Kalau menolong orang yang terzolimi, ya banyak yang sedang kita lakukan. Tapi kalau menolong orang yang menzolimi, itu kan menghentikan kezolimannya. Menghentikan itu tergantung. Kalau memang dikriminalisasi, ya kita tolak kriminalisasi. Kalau betul-betul menyerang secara fisik, ya memang harus dilakukan secara fisik, bisa seperti itu. Nah Bang Edi nih, menarik ini ya. Bang Edi ini kan dari awal, sebelum Pilpres saja, sudah mengatakan usut Jokowi dan bahkan sampai ke pemakzulan, pokoknya tidak percaya gitu ya. Nah sekarang tambah lagi, yaitu penolakan terhadap kemenangan itu. Sekarang jadi bingung, mana yang mau didahulukan, mau segera menghasilkan Jokowi dulu atau menolak ini. Silakan Mas Edi. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang menarik ya bahwa bagian orang Islam kita tuh kan bahkan jangan bawa-bawa agama ke politik. Lebih fokus lagi di masjid, jangan ngomong politik, ya kan? Nah, kalau yang ngomong begitu saya ingin sarankan buat teman-teman yang di masjid jangan ngomong politik, jangan bawa agama dengan politik. Tanya sama orang itu, Mas, sampean Nabi ini sopo? Sampean Nabi ini sopo. Kenapa? Kalau Nabi saya, Nabi Muhammad SAW itu berpolitik. Di masjid juga berpolitik. Memang beliau mengajarkan tauhid di masjid, mengajarkan sholat, zakat, puasa di masjid. Tapi beliau juga menulis surat kepada kaisar, kepala suku, raja dari masjid. Itu kan surat diplomatik sekarang kita sebutnya. Surat antar kepala negara diplomatik. Bahkan beliau juga mengangkat gubernur Amir bin As dari Mesir di masjid juga. Mengangkat si Anu jadi gubernur di masjid juga. Siapa bilang urusan gubernur bukan urusan politik? Luar biasa lagi, beliau mengangkat panglima perang dan mengirim pasukan dari masjid juga. Mana bukan kita sebut perang bukan urusan politik. Itu yang pertama. Jadi apalagi tambah tadi Bang Marwan juga menyebut kita di Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang itu agama, nggak bisa enggak. Kemudian soal jangan mencampur adukan, itu memang di Al-Baqarah juga disebut jelas itu bahwa di surat ke-42 ya, ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan kebatilan malah kamu tahu. Nah, kalau referensi kan bagus sekali nih waktu kemarin itu walaupun bukan yang pertama, tapi saya sengaja amplifier bahwa haram hukumnya mendukung pemimpin yang memperkuasaan dengan curang. Itu batil. Jadi ayat tadi kenapa kali itu? Cocok. Untuk perbuatan Ustadz Kiai Haji Refli Harun ini. Gitu, Saya menggunakan rational thinking. dari cari dukungan lagi. Betul nggak Ustadz Robri? Cari dukungan. Nah gitu saudara sekalian. Nah saya mau singkat kata aja. Ini semua tokoh ini kan bicara soal konstitusi. Perlawanan asal konstitusional. Ini asal konstitusional. Saya mau tanya. Kenapa sih kita nggak berhenti amnesia gitu loh? Gampang lupa. Buka semua sejarah perubahan. Tidak ada yang konstitusional. Ketika Muhammad SAW mengalahkan Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak menggunakan konstitusinya Mekah. Tidak menggunakan konstitusi Mekah. Si Louis berapa tuh dengan Marie Antoinette-nya digulingkan juga tidak menggunakan konstitusi Prancis. Belanda kita usir tidak menggunakan konstitusi Belanda. Ya kan? Dan kita jatuhkan orang-orang tua kita, maksud saya jatuhkan Soekarno tidak menggunakan konstitusi. RIS atau NKRI setelah mosi integralnya Buya Nasir menggulingkan Soeharto walaupun dia tidak terguling tapi menyatakan mundur, tidak menggunakan konstitusi.
Nanti itu bagian ini saya jelaskan. Ya, nggak apa-apa. Ini pendapat. Jadi kalau kita berharap tetap koridor konstitusi, ya mereka yang atur, mereka yang mainkan. Dengan tadi 150 miliar tadi kan menjadi anggota dewan kan harus kurang modal dan mengamankan posisinya. Maka ada undang-undang MKDU ya. Undang-undang politik, undang-undang MKDU yang semuanya dimainkan begitu rupa untuk mengamankan posisinya dan mencegah bibit-bibit baru muncul. Undang-undang MD3. MD3, MKDU lagi, MD3 dan sebagainya. Sok-sok tahu. Karena itu mata kuliah dasar. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu saudara sekalian ya. Walaupun ketika saya desak kepada Profesor Edi Suarsono ya, Profesor Edi bilang, Mas Edi, ini kasih tahu teman-teman, Bang Marwan, Pak Narko dan kawan-kawan, udah hentikan diskusi, petisi, mosi, berhenti itu percuma kan? Harus kita rebut kekuasaan. Wow. Saya di Suasana 84 tahun. Saya pagi-pagi hari pertama puasa ke rumah dia. 84 tahun. Itu memberontak, Prof. Loh iya, kenapa? Loh, itu makar, Prof. Oh enggak. Memberontak itu hak rakyat mengambil mandat kekuasaan yang dititipkan pada penguasa zalim. Itu Prof. Edi loh. Ya nanti kalau Refli pasti punya pandangan dari sisi keilmuannya, kepakarannya. Tapi menurut saya, berhentilah kita ikut aturan main yang mereka buat untuk melanggengkan mereka yang dibungkus kata konstitusi. Jadi harus ada sesuatu yang memang menyempal gitu loh. Nah, tapi bukan berarti kemudian tadi Mas Narko bilang kita perlawanan dengan cara-cara yang apa ya, segala macam. Saya kira itu Mas Mursalin. Terima kasih banyak. Ya, Pak Refli sebelum menjelaskan ini tadi, mungkin ditambahkan kalau yang namanya penolakan, misalnya penolakan ini dengan sikap atau omongan karena kan memang tidak mempunyai sesuatu, yaitu terhadap pelantikan, karena kita kan tentu menganggap terjadi suatu penyimpangan atau batal itu. Sebagaimana minggu lalu itu para tokoh Bandung itu mengadakan satu pertemuan tokoh Bandung Jakarta gitu kan, ada beberapa dari 4, semua kecuali melakukan penolakan sedang melakukan penggalangan kebersamaan pemikiran dengan para guru besar untuk mungkin dinyatakan di dalam ruang yang lebih luas, walaupun tentu tidak bisa menghentikan karena tidak mempunyai api, nggak punya. Nah, jadi misalnya tetap terjadi pelantikan misalnya, padahal kan kalau PDI kan sekarang ini sampai detik ini kan tetap belum terima kan, masih proses petun kan belum selesai. Artinya mereka menolak. Artinya masyarakat di luar PDI juga banyak yang menolak itu. Kalau sampai tetap terjadi, kemudian pelantikan itu kan tetap yang menolak kan tidak kemudian menerima itu, apakah itu kemudian yang dinamakan oposisi berlanjut atau seperti apa? Silakan Pak Refli. Iya, saya akan menjelaskan menurut sepanjang atau sependek ilmu yang saya pahami ya. Jadi soal konstitusional tadi sebenarnya begini, ada yang kurang penjelasannya. Jadi ada gerakan yang konstitusional, ada gerakan yang ekstra konstitusional. Jadi gerakan ekstra konstitusional itu gerakan konstitusional tapi pakai telur. Spesial jadinya. Jadi spesial. Oke. Jadi kalau gerakan konstitusional itu adalah suatu hal yang memang dilindungi oleh konstitusi. Tapi ekstra konstitusional itu adalah dia tidak ada dalam konstitusi, tetapi dia menjadi order atau tata kelola yang baru. Sebagai contoh misalnya Dekret 5 Juli 59. Ya, itu tidak konstitusional itu. Itu tidak konstitusional. Betul. Tapi karena dia diakui dan kemudian dalam sejarah kemudian diterima, maka dia menjadi gerakan yang ekstra konstitusional. Nah, antara ekstra konstitusional dan inkonstitusional ini ngeri-ngeri sedap. Kalau menang kita menyebut ekstra konstitusional, kalau kalah makar. Ya, konstitusional. Jadi memang ngeri-ngeri sedap. Jadi begitu ya. Setuju. Tetapi kalau gerakan yang konstitusional menyampaikan pendapat, pemakzulan dan lain sebagainya itu masih dalam koridor. Ya. Jadi saya bicara tentang koridor. Lalu bagaimana kalau sudah dilantik? Kalau sudah dilantik berdasarkan prosedur bertata negara yang formal prosedural, dia sah-sah saja. Artinya presiden sudah dinyatakan KPU sebagai pemenang. Suaranya dulu, kemudian sudah dinyatakan MK sebagai pemenang dengan menolak permohonan, kemudian sudah ditetapkan lagi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres, maka sudah ada 3 fase yang mengkonfirmasi bahwa ini pasangan pemenang. Kalau dilantik ya
sah menurut prosedur formalnya. Janur kuning tadi ya? Ya, tetapi kan kita punya sikap batin. Ya. Nah, sikap batin ini suatu sikap yang tidak bisa diintervensi. Ya. Makanya kalau di dalam konstitusi itu adalah yang namanya hati nurani, ya, Tidak sudah dilis. itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita misalnya pikiran dan hati nurani kita mengatakan ini curang dan kalau saya tidak mau mengakuinya, itu nggak boleh diintervensi oleh negara. Nah, tetapi kalau pikiran dan hati nurani kita itu dijelmakan dalam gerakan yang tadi ekstra konstitusional dan lain sebagainya, nanti kita akan berhadapan soal hukumnya bagaimana. Sepanjang kita cuma omong-omong doang seperti ini, maka harusnya kan dilindungi Bagian dan dari bagian dari kebebasan kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tapi kalau kita mengadakan unjuk rasa masih dalam koridor seperti itu. Kalau kita misalnya menuntut presiden yang terpilih mundur atau yang sekarang mundur, masih dalam koridor konstitusional. Tapi kalau kita nanti memaksa mereka turun, mengangkat senjata apalagi ya, apalagi mengangkat senjata, nah itu sudah urusannya sudah berbeda. Ya. Ya, itu wilayah yang nanti saja kita bicarakan. Itu orang yang pulang duluan. wilayah yang kita harus lihat bagaimana kondisinya. Kalau menang jadi Extra. new order, ya kan? Berarti orde baru, masih order yang baru, tata kelola yang baru. Kalau kalah masuk penjara, kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi itu kan sesuatu yang kita bicarakan nanti ya. Sekarang ini kita tetap menjalankan koridor-koridor konstitusional, baik ke parlemen, turun ke jalan, beropini, semuanya dalam wilayah konstitusional. Kita tidak angkat senjata hari ini. Kita tidak kemudian menyerukan jatuhkan pemerintahan atau bunuh presiden, tidak. Kita mengkritik bahwa kemenangannya curang, karena itu sikap dasar hati nurani kita tidak boleh diintervensi, karena itu adalah hak asasi dan lain sebagainya. Itu tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Refdi harus. Tapi kalau di dalam agama bisa mengakomodasi semua itu, Mas Refdi. Misalnya kan dikatakan man ro'a minkum al-munkar fal yughayyiru fi yadihi. Wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati bi qalbi. Jadi kalau kamu melihat kemungkaran, kita yakin betul ini ada satu kecurangan yang kalau kita mempunyai kekuatan tadi boleh menghentikan. Tadi kan menolong orang yang zalim itu menghentikan, itu kan dengan hentikan. Tapi kalau memang tidak mampu, ya itu dengan dengan lisan, nasihat. Itu yang mungkin bisa dilakukan di oposisi itu. Tetapi yang paling lemah ada hati. Tapi hati itu di dalam penjelasan hadis itu bukan pilihan sebenarnya. Kita tidak boleh menurutkan Allah pakai hati saja. Yaitu selemah-lemahnya iman, ngomong nggak berani ya udahlah. Tapi itu tidak dinilai sebagai suatu pahala yang besar. Mungkin gitu. Nah, Pak Marwan, saya tambahkan sedikit. Oh ya, silakan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kekuatan bersenjata, ya, kita punya TNI sesungguhnya. Makanya kredonya adalah TNI itu harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Sebagai alat negara, maka TNI itu menjaga NKRI. Tentu punya syarat, dia juga tidak boleh terlibat konflik of interest, ya kan, menjadi centeng kekuasaan, apalagi korupsi misalnya. Jadi itu menjadi tugas presiden atau tugas TNI itu sendiri mestinya yang untuk maksudnya memfungsikan. Kapanpun misalnya negara dalam keadaan bahaya, misalnya negara, maka TNI atas nama negara ya harusnya mampu dan mau mencegahnya. Cuma masuk bahaya oleh dan ya misalnya katakan oleh presiden bahaya gitu. Iya, bahaya komunisme yang berkembang. Bahkan oleh perlakuan presiden sendiri. Iya, dulu kan terjadi misalnya Jenderal Franco di Spanyol, ya. Dia kan melakukan kudeta. Tapi setelah itu dia kembalikan kepada order sipil. Jadi dia lakukan pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau dia keep kekuasaan tersebut, maka dia sesungguhnya sudah mengambil kekuasaan dengan cara yang inkonstitusional. Tapi kalau dia misalnya menyelamatkan negara, itu cuma langkah penyelamatan untuk kemudian mencapai order yang lebih baru. Nah, itu akan diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi tugas TNI itu menyelamatkan negara bila mana secara objektif memang negara dalam keadaan bahaya. Gitu. Jadi
tidak perlu kemudian mengajak rakyat untuk berdarah-darah. Misalnya bagus, begitu, bagus, ya bagus, kan? bagus. Nah, tetapi kan masalahnya adalah dalam sejarah kadang-kadang yang namanya abuse of power itu sering terjadi. Ya. Mau menyelamatkan negara atau mau membuat kelompoknya berkuasa, kira-kira. Iya, iya. Oke. Ya. Oke, good, Baik. bagus. Baik Pak Marwan, untuk closing Pak Marwan, saya ingin menambahkan, nampaknya ini apa itu perlawanan itu bukan antara rezim dengan rakyat saja. Di atas itu nampaknya kok masih juga tidak satu gitu ya. Misalnya kita dibikin sibuk PR kemarin itu, banyak apa itu masyarakat seolah mendukung Jaksa Agung yang mau mengusut korupsi tambang ataupun di timah ya sampai 21 triliun itu. Tetapi kira-kira ini kepentingan siapa? Kok sampai begitu beraninya Jaksa Agung terhadap konstitusi polisi ya, karena yang jelas kan BRIMOB dan polisi kan semua untuk mengepung itu. Apakah ini seolah mau mengusut orang polisi ini inisiatif dari Jaksa Agung atau memang itu ada perintah justru dari presiden? Artinya ini kan terjadi tidak satu perebutan di atas itu. Mungkin itu tambahan untuk kecuali Ini udah offset ini sebetulnya. Ya, closing ya. Ya. Kalian closing. Kita ada agenda lain Zok. Gitu. Keren memang Babe Mursalin. Iya, terima kasih Om. Orangnya tapi menggiring. Terima kasih Om. Menggiring ke arah kebenaran. Ya, saya kira terlepas dari pertanyaan tadi tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi ya di beberapa kubu petinggi di pemerintahan Indonesia ini. Ada hal yang perlu kita ingatkan kepada publik tentang bahwa sejak sekarang sampai Oktober itu yang menjadi presiden masih Jokowi yang sudah sangat layak makzul itu gitu. Prabowo Gibran ini belum dilantik. Sehingga saya tetap berharap kita semua, karena memang dijamin dalam pasal 28 dan 28E, kita punya hak untuk menyatakan sikap, maka mari sama-sama kita gugat yang tadi yang saya sampaikan di awal. Karena apa? Karena faktanya yang menang ini toh tidak confident dan terus mencari-cari kawan untuk mendukung pemerintahannya, sambil juga mengancam. Juga aktivis pun dibuat begitu gitu. Kalau memang benar kemenangannya itu benar, objektif, tidak ada kecurangan, mereka tidak akan melakukan itu. Jadi ini menjadi indikator tentang bermasalahnya pemenang ini. Maka di satu sisi saya sebutkan tadi, rakyat itu harus bersatu untuk supaya pelantikan Oktober itu tidak pernah terjadi. Itu satu hal yang perlu kita ingat. Yang kedua, kita mencatat yang namanya PDIP itu selalu di garis depan bicara tentang kejahatan. Apakah itu tentang putusan MK nomor 90. Itu disampaikan ke publik bulan Desember 2023. Lalu Ganjar setelah Pilpres misalnya selesai, itu kan menyampaikan juga kepada publik ini curang, akan menggugat angket kah atau menyatakan pendapat. Lalu terakhir Megawati misalnya juga menggugat waktu Rakernas PDIP 24-26 Mei yang lalu, baru saja ini masih fresh. Juga sebelumnya itu Megawati ikut menyampaikan amicus curiae. Ya. Ini kan fakta yang menunjukkan bahwa kejahatan itu sudah dilakukan dan PDIP sudah menyatakan sikap. Yang jadi masalah bagi kita adalah mereka ini tidak pernah tuntas untuk bersikap. Ya, untuk bahwa kalau memang seperti itu Anda tuntas dong. Jangan mempermainkan sikap dari masyarakat begitu. Ini seolah-olah kan ngasih harapan tapi nyatanya tidak pernah tuntas. Sama juga partai yang mengaku partai dakwah misalnya. Kalau ini menurut agama sudah benar-benar melanggar, maka mari sama-sama
bersama rakyat untuk menggugat. Misalnya waktu demo itu, kenapa tidak pernah mengirim anggotanya untuk ikut bersama rakyat menggugat misalnya. Nah, jadi karena itu saya berharap sebetulnya PDIP lalu PKS minimal dua ini ya bersatu dengan rakyat untuk membatalkan pelantikan Oktober nanti. Waktu masih ada, mari kita bersatu. Jangan takut disandra oleh rezim yang sebentar lagi juga akan berakhir masa kekuasaannya. Dan kita menyatakan sikap ini, saya ulangi lagi, itu dijamin oleh konstitusi pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang penting. Nah, soal tadi kejaksaan dan sebagainya, kita perlu melihat peta ini sebetulnya siapa yang bermain. Ada perang antar geng di pemerintahan di level atas. Ya kan? Antar geng ini gitu ya. Jadi karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan. Tapi yang namanya korupsi, saya kira oleh geng ini ya memang pantas untuk diakhiri nih. Mereka ini penjahat-penjahat ini. Menjarah sumber daya alam milik negara, milik rakyat. Untuk kepentingan mereka, oligarki, dan segelintir orang yang karena berkuasa itu bisa berbuat seenaknya. Dan itu sebabnya kita harus akhiri. Dan salah satu caranya itu adalah bagaimana rezim ini berakhir. Termasuk juga bagaimana supaya Prabowo dan Gibran itu tidak pernah dilantik di bulan Oktober 2024 yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Yes. Baik, Bang Abdullah, silakan. Sudah. Cukup. Ya, cukup. Bang ini mau ada cukup. Soalnya banyak saudara sekalian, saya kira sudah banyak yang disampaikan dari beberapa tokoh tadi untuk sikap sebagai sebagai menyambut untuk menjelang pelantikan itu tentu akan mestinya akan ada sikap dari masyarakat yang kita harapkan tadi bahwa akan ada rapat-rapat sebaiknya seperti apa, karena tidak hal yang enteng kalau yang disampaikan Pak Marwan tadi, kalau kita membatalkan pelantikan karena banyak terjadi satu kelihatan data-data itu, kemudian dengan cara seperti apa itu kan yang menjadi PR kita. Tetapi yang jelas kita tidak boleh masyarakat bangsa Indonesia ini tetap melanjutkan pembangunan ya kebangkitan nasional ini di atas membenarkan kecurangan itu. Saya kira jangan disatukan antara yang orang teguh terhadap kebenaran dipaksa-paksa untuk mendukung pada satu kebatilan. Ini bisa dihadapi atau bisa diselesaikan pada saat-saat ini, bukan yang akan datang. Insya Allah kita tetap akan bisa terselamatkan apabila kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembalikan kepada musyawarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.